semuanya, semoga sehat selalu. Kalian sedang menyaksikan podcast Sigap Membangun Negeri Menorehkan Prestasi oleh Kementerian PUPR dengan tema Torang Bisa Papua 2020. Kenapa 2020? Karena kita mau menjelang PON ke-20. Jadi seperti apakah keasikan di podcast kali ini? Sudah hadir bersama kita semua di sini. Ada Billy Mambrasar, aktivis sosial asal Papua, pendiri Yayasan Kitong Bisa, staf khusus Presiden bidang pendidikan, inovasi dan kewirausahaan. Apa kabar Bang Billy? Selamat pagi, baik puji Tuhan. Langsung dari sana ke Dari sini? tadi malam dari Papua mendarat. Dari tadi malam Papua khusus untuk podcast ini. Ya kan, Sigap Membangun Negeri Menorehkan Prestasi. Dan tentunya ada kesayangan kita semua di sini, ada Ibu Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan tidak bosan-bosan ya, kita akan mengingatkan bahwa pandemi masih belum selesai. Jadi selama podcast ini berlangsung, kita akan tetap memakai masker. Kita juga sudah melakukan tes antigen, tes PCR apalagi ya kakak ya dari luar kota. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan bisa dilihat di mana? Tayangan podcast ini bisa dilihat juga di tayangan YouTube PUPR_Cipta Karya dan tentunya PUPR TV. Kalau misalnya masih bingung, follow deh Instagramnya Kementerian PUPR, semuanya informasinya lengkap ada di sana. Sesuai dengan tema tadi, kita orang bisa. Apa sih terkait PON 2020 yang sedang disiapkan salah satunya sama Kak Billy, dan juga tentunya hal-hal apa saja yang sudah diciptakan kolaborasi nih antara Kementerian PUPR dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Gimana tayangannya? Itu betul-betul merupakan komitmen dan konsistensi konkret dari Kementerian PUPR untuk membangun prestasi di bidang olahraga khususnya PON ke-20 di Papua. Langsung saja saya ingin bertanya ke Bu Diana. Bu, kayaknya ini salah satu venue yang bikin saya gitu ya. Pada saat Asian Games, Bang Billy ingat nggak? Ini GBK ini kalau nggak ada Kementerian PUPR, nggak ada apa-apanya. Sekarang kita bisa menikmati ya, breezy gimana di tengah kota Senayan. Padahal polusi kayaknya heboh. Tapi somehow mereka mendesain sedemikian rupa supaya tetap friendly. Habis gitu standarnya internasional pula. Di Papua juga disamakan Bu standarnya. Boleh diceritakan tuh gimana prosesnya? Ya. Artinya gini, bahwa tadi disampaikan Kementerian PUPR yang membangun fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di sana, tapi memang tidak semuanya sesuai dengan Inpres ya, Inpres nomor 10 tahun 2017 dan juga Inpres yang nomor 1 tahun 2020. Ada 2 tahap. Ya, tahap pertama itu untuk arena akuatik, kemudian juga ada hoki, kriket ya. Kemudian juga untuk yang Istora Papua Bangkit ya. Nah, akuatik itu juga kami membangun, tidak hanya membangun kolam renang aja, tapi tentunya kami berkomunikasi juga dengan technical delegate ya. Persyaratannya apa sih sebenarnya untuk akuatik ini? Nah, kita juga udah punya pengalaman ya. Kita membangun akuatik yang ada di Senayan sini. Dan itu sudah berstandar internasional, ada sertifikatnya dari FINA ya. Nah, di sana pun juga karena nanti kan dipakai latihan-latihan juga kan untuk atlet-atlet kita, berarti kami juga membantu Kementerian Pemuda dan Olahraga agar nanti juga atlet-atlet itu bisa
kalau dengan standar internasional itu seperti apa? Dan alhamdulillah itu kita sudah mendapatkan sertifikat untuk FINA berkelas internasional untuk yang akuatik itu. Jadi hampir mirip-mirip yang ada di sini. Dan di sana juga dilengkapi juga dengan ada untuk Seluncuran gitu. bukan, artinya udara itu bisa masuk dengan bangunan gedung hijau. Jadi kita buka. Kalau di sini kan ada bukaan-bukaan juga. Kalau di sana kita lihat bukaan, yang kita lihat apa? Pegunungan. Waduh, coba ke sana ya, coba ke sana. Billy udah ke sana belum? Sudah sama-sama Ibu Dirjen. Ya, kemarin ya Iya. kita lihat. Pemandangannya bagus. Terus kalau kita lihat di kolam akuatiknya sendiri, kita bisa lihat kolamnya pun juga berstandar internasional, kedalaman untuk terjun ya gitu. Kemudian juga ada 10 line, kemudian juga ada kolam untuk latihannya, itu akuatik. Kemudian kalau kita lihat di Istora Papua Bangkit. Istora Papua Bangkit selain dapat sertifikat internasional, ada murinya juga loh. Nah ada iya 3 nih, apa sih Bu? Dapat muri apa sih? Ya. Per Murinya apa itu nih? dengan bentang baja yang terlebar, kemudian dengan adanya ring itu tapi tanpa baut, ya. Ring tapi Nah, tanpa baut. tapi terus kita pasang juga ininya dengan tekstil decknya. Nah, tekstil deck itu mudah-mudahan itu pun kalau kita lihat bangunannya bagus, sound systemnya juga bagus, gembanya. Kemarin kita coba ya Bill ya. Coba. Gembanya bagus sekali. Jadi jelas seperti Istora yang ada di sini. Persis kayak gini ya. Oke, dan Tapi lebih bagus ya kalau menurut saya di sana lebih cantik, dan itu dengan kubah yang tanpa ada sambungan-sambungan. tanpa ada sambungan, tanpa ring Iya. tadi ya, dapat muri. Iya, dapat muri itu ya. Kemudian kalau kita misalnya ke lapangan hoki indoor maupun outdoornya di Doyo Baru ya, itu pun juga kita lihat bagus ininya. Sama seperti mirip-mirip lah. Venue di GBK Iya. juga ya. Ini memang dari awalnya dibangun dengan Kalau kriket itu di sana hanya satu-satunya kriket yang ada di Indonesia itu di Doyo Baru. Kita nggak pernah ada cabang olahraga kriket. mainnya kurang jauh berarti kita ya, harus Iya, ke sana harus ke judulnya Papua. nih, harus Harus ke ke Papua. Papua. Tapi Bang Billy sendiri ya melihat apa ya pembangunannya yang begitu masif, apalagi tadi Bu Diana mengatakan Itu nggak- baru tahap 1 loh Mbak Widya. Nah, yang loh. tahap 2-nya masih ada sepatu roda, sepatu roda. ada dayung, Waduh. ada panahan juga. Wow, oke, jadi nggak usah jauh-jauh dong ya ke Jakarta karena standarnya sama gitu ya Bu Itu ya. untuk teman-teman kita yang di wilayah timur Indonesia. Jadi saya harapkan nanti akan ada atlet-atlet banyak nih yang dari Papua bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana. Nah, berarti kan tidak terpusat di Jakarta saja. Betul setuju saya. Bang Billy, gimana sebagai anak asli dari Papua dengan pembangunan yang masif dari Kementerian PUPR? Jadi pertama terima kasih sekali untuk Kementerian PUPR ya, Presiden Joko Widodo tentunya, kemudian Menteri dan Kementerian PUPR yang telah membangun dan mendorong pembangunan bertaraf internasional. Kita seperti ini. halo dulu ke Pak Bas. Halo Pak Bas. Oh, halo Pak Bas. Halo Pak Halo, Bas. mungkin sudah on the way ke Papua. Jadi terima kasih atas pembangunan yang luar biasa. Peran kami kemudian adalah menciptakan ekosistem yang akan mengutilisasi, menggunakan venue ini secara jangka panjang dan menciptakan dampak berganda. Jadi non infrastructure planning begitu. Nah, salah satu yang Ibu Diana belum sentuh, saat ini PUPR juga sedang membangun Papua Youth Creativity Hub. Jadi Papua Youth Creativity Hub ini sebuah pusat pelatihan kewirausahaan yang jaraknya tidak jauh dari venue-venue PON yang dibangun, dan nanti akan di groundbreaking juga oleh Presiden. Nah, tempat ini akan menciptakan ekosistem melatih anak-anak muda yang kemudian akan mengelola venue-venue PON ini jangka panjang. Kalau Ibu tadi bercerita tentang stadion indoor, itu tuh kualitas suaranya juga buat konser ada. Bisa. Waduh. Bisa dipakai Jadi untuk kemarin langsung konser. dicoba konser, lighting, semuanya. Lalu kita bicara, ayo anak-anak muda Papua, nanti setelah venue PON selesai, kalian mau bikin konser, mau bikin acara untuk Indonesia Timur, bikin di situ. Jadi sehingga dia bisa ada cara-cara kewirausahaan yang bisa menutupi biaya pemeliharaan dari kegiatan Venue kegiatan tersebut. usaha yang dilakukan nantinya. Oke. Tapi Bu Diana dengan tadi disebutkan baru tahap 1 loh, ternyata ada tahap 2-nya lagi. Jadi intinya ada sebuah ada sebuah roadmap yang besar sebetulnya sebelum PON ini akan dilaksanakan. Boleh diceritakan nggak Bu prosesnya dari awal, pembuatan blueprintnya dan lain sebagainya seperti apa? Ya, prosesnya panjang ya. Waktu itu memang akan menjelang PON itu ada Pemprov
dari Papua datang, kemudian juga minta untuk dibangunkan beberapa venue. Tapi tidak semuanya yang harus dibangun oleh Kementerian PUPR. Sebagian juga dibangun juga oleh pemerintah Provinsi Papua. Nah, setelah itu kami juga melihat bagaimana desainnya, tapi yang jelas lahannya juga harus clear and clean. Ini proses juga nih kemarin. Kami harus membebaskan lahan dulu di sana. Berapa lama tuh? Kampung Harapan, ada yang di Doyo Baru, cukup lama. Nah, ini prosesnya juga. Tapi alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai, sehingga tanah selesai, kita tetap melakukan desain, ya desain-desainnya tadi. Dan desain-desain ini kami tetap berkomunikasi dengan technical delegate, ya. Kemudian kami juga koordinasikan juga dengan tim. Kalau sudah selesai pembangunannya, kita tadi minta sertifikat tadi dari internasional. Nah, sehingga hasilnya kita bisa lihat di sana. Ayo Mbak, kita ke sana. Pengen Coba, mainnya bagaimana kurang jauh. rasanya akuatik yang ada di sana, Istora yang ada di sana. Iya. Kemarin kita cek ya soundnya. Cek sound systemnya bagus Langsung sekali. Untuk mau konser, untuk konser. acara tuh bisa. Terus Ya. kalau untuk akuatik itu, jadi yang saya lihat yang unik dari desain yang dibuat itu dia environmental friendly. Jadi seminim iya. mungkin menggunakan Nah. energi. Energi, Ya. Nah, iya. akuatik itu mereka bikin ada yang indoor, ada yang outdoor. Outdoor Iya. itu di belakang itu langsung bukit. Bukitnya itu kayak pegunungan bukit-bukit tadi yang loh, New Zealand. pegunungan tadi. Iya. Iya. Jadi bukit-bukit pendek tapi hijau kayak Nah. Selandia Baru punya versi tipe bukit Iya, ya. kalau bisa maintenance-nya. Tadi kan disinggung juga Iya. sama Billy. Karena setelah kita bangun, operasional pemanfaatannya ini, operasional pemeliharaannya ini mahal sekali. Dan itu juga harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah. Papua. Iya. Kalau enggak, saya nggak mau menjadi suatu yang rusak, mangkrak, Dan sia-sia dan begitu sia-sia, ya. sayang. Makanya Makanya yang harus tadi- ada pemanfaatan itu dari teman-teman yang ada Teman-teman di anak Papua. muda. Jadi Ibu Diana dan teman-teman PUPR juga membangun Mbak sebuah pusat pelatihan anak muda namanya Papua Youth Creativity Hub. Yang tadi Itu ya. dibangun di Jayapura. Nah, di situ ekosistem anak-anak muda ini dilatih untuk menjadi entrepreneur yang nanti keluaran dari mereka itu diharapkan bisa membantu pengelolaan secara kewirausahaan. Venue-venue pon tadi bikin konser, bikin kompetisi, bikin pelatihan. Jadi pembiayaan nanti berputar uangnya. Kita Jadi, baru akan membangunkan baru akan membangunkan. pusat Youth Creative Hub. Judulnya Itu ada Youth Youth Kreatif Youth, ya. iya. Creative Hub Iya. itu di Abepura ya, Iya, di betul, Papua. di Kota Raja. Itu antara Kampung Harapan ya Kampung Harapan dengan Papua. dengan Papua, iya. Apa nih Mudah-mudahan. Kampung Harapan ngomong-ngomong? Kampung Harapan itu tempat gor arena akuatik. Yang gor tadi indoor. disebutkan. Iya, untuk area pon tadi itu Kampung Iya. Harapan. Nah, ini banyak juga ya yang bertanya-tanya nih, makanya dari tadi saya pegang handphone, pegang smartphone gitu, karena banyak juga yang bertanya, oh ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk juga mendukung desain besar olahraga nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tepat kemarin di Hari Olahraga Nasional. Bu, yang menjadi pertanyaan banyak adalah ketika ada banyak pembangunan terkait misalnya kesehatan alamnya seperti apa, PUPR katanya go green, apalagi kalau kita lihat gedungnya, lihat dong di daerah Patimura. Jakarta Selatan, Patimura itu gedung kementerian yang paling go green, sangat hijau, sangat sehat begitu. Nah, kalau pembangunan venue ini diperhatikan tidak Bu faktor-faktor seperti itu katanya? Sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan sekali. Tadi saya cerita bahwa akuatik tadi itu juga kita perhatikan go green-nya, bangunan green-nya, ya bangunan gedung hijaunya. Artinya di sana kami memperhatikan agar bangunan tersebut juga hemat terhadap energi. Penerangannya jadi penerangan dari alam ya, seperti kita ya langsung di sini penerangan alamnya. Kemudian juga sirkulasi udaranya. Ya, saya ceritakan sebenarnya tertutup, tapi itu sebenarnya ada semacam kayak perforated sehingga kita dari dalam pun bisa melihat pegunungan-pegunungan tadi. Aduh, jadi airflow-nya Nah, seger banget ya, gitu ya, seger kebayang ya ya. kan. Kemudian juga untuk listriknya kita gunakan juga dengan ini apa namanya, Solar panel? solar panel, ya, sehingga itu lebih memudahkan kita untuk melakukan pemeliharaannya ya. Di Gor Istora pun juga demikian ya, dan di Doyo Baru dan sebagainya kita perhatikan itu. Tapi tetap yang penting adalah ada airnya. Nah, itu. kalau nggak ada airnya juga percuma. Airnya kan kita mesti kalau ke sana cek airnya ngalir nggak ya. Saya takut nih pas ke toilet ternyata nggak ada air. Salah satu bangunan hijau itulah bukan hanya hijau ininya, Ya, tapi airnya syaratnya ada. begitu.
sanitasinya pun juga harus ada, Harus terjaga, ya? terjaga, tidak kotor, ya kan, sampahnya harus ada tempat-tempat yang khusus. Jadi kita juga harus perilakunya juga dari penonton, perilakunya dari atlet juga, agar juga tidak mengotori bangunan-bangunan yang sudah bagus dibangun. ada di sana. Sayang loh ya, sudah Iya, bagus gitu ya. Nah, tapi Bang Billy, ketika pertama kali nih ya kita melihat venue-nya yang sangat masif, apalagi tadi dikatakan bahwa ini standarnya internasional sama seperti Jakarta dan lain sebagainya. Masyarakat tuh antusiasnya seperti apa sih Bang Billy? Terutama anak-anak muda ya? Iya, saya pikir antusiasmenya itu sangat besar dari anak muda. Sekarang PR besar ada di pemerintah daerah. Jadi saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman dari Dispora, lalu terakhir dengan Abang Alex Kapisa dari KONI ya, dan Dispora. Abang Alex Kapisa dari Dispora bilang, Bang, ayo kita hidupkan ekosistem anak muda, karena mereka ini siap untuk meramaikan. Mereka siap untuk meramaikan venue PON. Nah, puji Tuhan di follow up, ditindaklanjuti dengan baik. Saat ini dari SUPB PON, dengan dari Dispora dan dari Wali Kota, menginclude ratusan pelaku UMKM. Yang nanti usaha-usaha mereka tuh di-display di venue PON. Dan mereka excited sekali, beberapa hari ini mereka lagi persiapan. Lagi persiapan untuk apa? Meramaikan isi. Dan itu bukan hanya dari Jayapura, tapi dari beberapa kabupaten. Yang menggerakkan ini ekosistem Papua Youth Creativity Hub itu. Jadi nanti akan mereka siap nih, antusias untuk meramaikan. Yang kedua, pelaku usaha yang general kayak mama-mama, kayak gitu juga dilibatkan. Nah, menurut saya PR kedua setelah PON ini nanti saya yakin sukses berjalan, itu adalah memikirkan pengelolaan jangka panjang dari venue PON, di mana Pemda harus punya roadmap untuk melibatkan ini. Antusiasme, jadi antusiasme kalau antusiasme tinggi. Nih seneng nih saya sekali. nih. Iya. Artinya sebelum saya membangun Youth Creative Hub, sudah disiapkan dulu Betul. kegiatan-kegiatannya, sehingga Roadmap-nya gitu nanti sudah disiapkan dulu. Jadi nanti ketika bangunannya sudah selesai, sudah tinggal masuk, ya, dan bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang ada di sana. Tadi saya suka tuh kata-kata Bang Billy, ekosistem Widya di situ. Jadi memang sebuah sebuah kesatuan, kita mengorkestrasikan UMKM-nya berjalan, begitu ya, maintenance-nya berjalan. Tapi balik lagi nih, saya penasaran kalau misalnya memang semua standarnya internasional begitu kan, tidak menutup kemungkinan bahwa kelak misalnya Indonesia menjadi tuan rumah sebuah multi event yang juga berskala internasional, di sana akan kembali dimanfaatkan. Iya. Jelas, itu berarti kita mempersiapkan untuk event yang lebih ini lagi, karena bukan hanya di Jakarta. Ternyata di ujung Indonesia bagian timur pun kita sudah memiliki fasilitas-fasilitas untuk olahraga yang bertaraf internasional. Bukan hanya yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Kemarin saya serah terima kelola ya, dan disampaikan untuk yang hoki pun ya, itu juga bertaraf internasional juga. Ya, syukur alhamdulillah ya, kita ada tempat-tempat di sana yang juga bertaraf internasional. Tapi sekarang gini Bang, kalau misalnya semuanya, bukan misalnya, ini faktanya ya, semuanya sudah infrastrukturnya mendukung begitu ya. What is the next dream dari teman-teman di kawasan timur Indonesia? Selain tadi ya membuat konser, membuat sebuah gelaran-gelaran yang bisa mengoptimalkan kemampuan anak muda di sana, apalagi mimpi terdekatnya? Jadi narasi yang sedang kami bangun, ya saya bangun ketika setelah ditunjuk sebagai staf khusus Presiden adalah mari anak Papua, orang Papua ikut membangun Indonesia dari tanah Papua, itu narasi besarnya. Nah, ikut membangun ini dalam banyak sektor. Secara spesifik dari kita bicara PON berarti olahraga. Tadi Ibu Dirjen sudah menyampaikan impian untuk menjadi gudang olahraga, karena for long sudah lama sekali kita tahu Papua ini melahirkan atlet-atlet internasional yang mendukung Papua. Ada Lisa Rumbewas yang berkali-kali mendapat medali medali perak, dan medali terakhir medali perak juga yang dari Olimpiade Rusia, dan ada banyak atlet-atlet yang lain yang seperti ada missing link antara generasi yang tua-tua dengan yang muda-muda, ini harus dikultivasi. Jadi momentum kehadiran fisik infrastruktur ini menjadi momentum untuk penyiapan manusianya. Ya, dan manusianya ini harus membawa harkat martabak lagi. Martabak ya. Harkat martabat Indonesia sudah ada bangunan-bangunan udah ada untuk jadi nanti di internasional, di Olimpiade tuh atlet-atlet Indonesia tuh dikultivasi dari situ, termasuk anak-anak Papua sendiri. Itu menurut saya mimpi yang besar.
Dan terutama ya itu tadi ya, kaderisasi manusianya dan juga renovasi prestasinya sendiri. Bukan hanya infrastrukturnya begitu ya. Dan kita berbicara skalanya internasional. Berdampak kali ya dengan infrastruktur di sana, akhirnya berdampak juga multiplier effect-nya, efeknya seperti itu. Ngobrolnya asik banget, tapi saya masih pengen banyak yang saya gali lagi, terutama venue-venue yang tadi super cantik Ibu Diana katakan di awal. Lalu juga ada plan terdekat nih Kakak dengan semua teman-teman di Papua, apa yang akan dilakukan bagi kemajuan tentunya saudara-saudara kita di timur Indonesia. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, menorehkan prestasi oleh Kementerian PUPR. Aduh seru banget, dari tadi ngedengerin cerita Bu Diana, dengerin cerita Billy. Saya betul-betul tidak ingin menunggu lama lagi untuk langsung melihat venue-venue luar biasa yang sudah berdiri dengan gagah di sana. Tapi Bu, kalau ngomongin venue mana yang paling lama bikinnya? The most challenging venue, kayak dari mulai desainnya riweh, dari mulai izinnya riweh, tapi akhirnya sekarang berdiri dengan sempurna. Mana nih Bu? Sebenarnya cerita itu semuanya ada di venue-venue yang di Kampung Harapan. Kampung Harapan. Ya, yang di Aquatic, kemudian di Istoranya, ya. Dan Istora itu juga kalau saya lihat ya dengan bentang yang seperti itu, tanpa dome yang ada ini sekrupnya itu, ketika membuat erection strukturnya, kita perlu kehati-hatian, ya kan? Dengan kehati-hatian itu kita harus benar-benar teliti, ya kan? Makanya saya apresiasi seolah kontraktornya, MK-nya, juga tim saya yang ada di sana, ya. Timnya Cipta Karya yang ada di sana, yang tiap hari ngawasan itu, sehingga kita bisa menghasilkan stadion untuk Istora dan juga Aquatic yang ada di Kampung Harapan itu dengan bagus, ya. Tapi kalau saya melihat semuanya bagus yang dibangun PUPR. Nggak ada yang nggak bagus semuanya. Alhamdulillah. Kemarin kita ke sana sama Pak Polhukam dan juga Pak Mendagri. Ya alhamdulillah ya yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Sombong ya nih ya. Ini bukan sombong, ini fakta, pemaparan fakta. Tapi alhamdulillah bisa kita banggakan lah. Favorit Ibu tapi kalau yang paling favoritnya disukai? Favoritnya kalau di Doyo Baru kriket, yang hoki saya suka. Kemudian tapi yang saya paling senang adalah yang di Aquatic sama Istora. Kenapa Bu paling suka ke situ? Ya saya suka di situ, saya duduk di situ, angin saya nggak panas, nggak ada AC-nya tapi nggak panas. Di Istora suaranya dan saya bergema, kemudian indoor itu saya mungkin kalau menyaksikan bulu tangkis di situ, saya menyaksikan itu, saya rasanya mungkin tidak rasa di Papua, rasa di mana. Tapi itu di Papua. Saya yang sangat senangnya adalah di timur Indonesia sekarang ada itu. Ada ya, gitu ya, senang yang di sangat situ. membanggakan. Kalau Bang Billy paling suka venue yang mana nih? Udah jalan-jalan? Oh, venue Dayung sebagai anak laut. Oh, halo Pak Bas lagi. Oh, iya. Kenapa? Jadi, bagus sekali. Jadi pertama sebelum dibangunnya venue Dayung itu kan sudah ada venue yang juga dibangun oleh PUPR ya. Ya jembatan Yotefa. Dan jembatan Yotefa itu dia betul-betul melihat prinsip lingkungan. Jadi kaki-kaki fondasinya itu tidak menimbulkan bukaan yang banyak mengganggu ekosistem air. Ditambah juga desain merah putih ya. Iya, merah putih nama jembatannya. Nah, desain Dayung itu dia memadu-madankan fungsi nilai estetika, fungsionalnya tapi juga lingkungannya. Jadi bisa melihat sebelah sini nih langsung Samudra Pasifik. Kan ini Samudra Pasifik langsung. Sebelah sini itu Teluk. Wow. Kayak gitu. Jadi bukan hanya kita akan disuguhi oleh orang Dayung saja tapi juga keindahan yang alam. Jadi nanti kalau nonton Dayung, nonton nonton orang Dayung sama nonton pemandangannya dan bisa melihat juga jembatannya tadi. Jembatannya merah putih. Sebagai ikon pembangunan Papua. Kemarin beredar foto-foto Jayapura, foto kota Jayapura termasuk jembatan tersebut, banyak yang bilang ini hoax apa enggak, WhatsApp saya. Bill ini hoax apa tidak sih? Oh langsung live Instagram. Iya, langsung saya bilang itu enggak hoax, itu betul-betul memang yang ada di Jayapura seperti itu. Bagus, menjadi ikon ya. Pokoknya saya mengajak Mbak Widya harus ke Papua. Kita semuanya mengajak juga ya, yang mendengarkan podcast ini harus segerak untuk melihat ke sana seperti apa cantiknya. Terus Bu, kalau yang paling bikin mau nangis begitu selesai diciptakan nih venue-nya yang mana?
kayaknya gitu. Kalau orang Jawa tuh mak blar gitu. Kayaknya rasanya lega gitu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga. Ya semuanya itu membuat saya lega, Mbak. Bener. Karena mulai di awal saya tuh ngikutin ya. Ketika saya rapat-rapat, kemudian lahannya belum beres, dananya juga belum ada, sampai saya juga berantem juga sama di floor juga sama orang-orang Papua gara-gara masalah tanah. Itu punya cerita pengalaman saya sendiri. Tapi karena saya khawatir ketika saya membangun ternyata tanahnya belum. Kan saya nanti bisa kena marah juga nih sama Pak Menteri kalau kayak gitu. Tapi akhirnya saya urus sendiri juga masalah tanah dengan BPN. Kemudian juga kalau masalah desain-desain itu juga benar-benar ya kita bahas. Dulu usulannya juga wow sampai berapa triliun. Tapi akhirnya kita lakukan VA, kita cek kembali. Dan di Kampung Harapan itu alhamdulillah bagus, saya suka di Kampung Harapan. Kampung Harapan itu ada Stadion Lukas NMB, ada Istora Papua Bangkit, ada panah, ada akuatik, ya, ada panahan juga. Jadi kalau kita mau landing, ya, kita mesti akan lihat kalau kanan kirinya alamnya bagus, ternyata stadion. Nah, itu yang membuat saya, wah di Papua sudah ada tempat untuk kita bisa berolahraga dan berkelas internasional. Dan itu dia ya, dengan tagar kelas internasional, itu yang paling penting. Bu Diana, tapi waktu pertama kali melakukan komunikasi, tadi Bu Diana bilang sendiri, aduh saking pengen cepat selesainya dan ingin tentunya memberikan kontribusi bagi wilayah timur Indonesia, komunikasi sendiri Bu Dirjen loh yang turun gitu. Dulu saya belum Dirjen, saya dari mulai Kasubdit, mulai Direktur, kan, tapi pindah ke prasarana strategis, sekarang Dirjen. Nah, dari Kasubdit mempersiapkan mulai dari awal persyaratannya, tanahnya dan sebagainya, saya maju juga ke sana sampai dengan makanya saya merasakan bahwa Papua ini benar-benar terlibatlah di situ. Emotionally involved gitu ya Bu ya. Aduh, jadi kayak kalau melihat jadi kayak melahirkan anak sendiri gitu. Tuh ya dulu susahnya kayak apa sampai bahkan perjalanan karirnya saja tercipta di situ gitu. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Benar-benar saya pengen itu bermanfaat, jangan disia-siakan. Banyak cerita yang kami khawatirkan di awal. Ya kan? Bagaimana saya harus membangun stadion akuatik yang ada di sana. Ini mohon maaf ya, tapi saya nggak ini ya, akuatik di sana dengan kebiasaan orang-orang Papua di sana. Kan harusnya dirubah juga ya, saya takutnya nanti tidak diperlakukan dengan baik juga. Akuatik yang bersertifikat internasional itu nanti dicemplungin apalah, ini jadi kotor. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Billy ya, dan bisa dimanfaatkan, dipelihara, yang penting dimanfaatkan dengan baik. Jadi jangan bikin baper intinya. Baper kayak programnya dia nih. Programnya gimana Mbak Widya? Setelah PON biasanya beberapa provinsi itu masalah. Karena tidak terurus, karena dibiarkan terlantar. Jangan sampai seperti itu. Aduh, kita udah cukup, kita aja yang ditelantarkan ya, tolong ya. Tapi venue jangan jangan bikin baper. Nah, tapi ngomong sama baper tadi nih, ada yang bawa perubahan alias baper yang digagas sama Billy. Nah, kamu sekarang nih mengoptimalkan, kamu kan programnya banyak ya, bercabang gitu, kayak minimarket di mana-mana programnya. Nah, salah satunya adalah si baper alias bawa perubahan. What would you do nih Billy? Apa yang akan kamu lakukan dengan semua daya upaya kamu? Ceritanya kan staf sus presiden nih, ya kan? Bisa colek dong Pak Jokowi nih di sana biar dioptimalkan. Gimana? Apa yang ingin kamu lakukan? Jadi baper itu bawa perubahan lahir dari survei kita terhadap kurang lebih 550 milenial Papua yang lahir di generasi YZ tahun 92 ribuan. Jumlah mereka itu sangat banyak. Dan jangan sambil lihat Ibu Diana dong ngomong. Jumlah mereka sangat banyak. Milenial. Jadi mereka itu kami ya termasuk saya itu produk Otsus. Jadi dengan ada Otsus kita bisa mengakses sekolah tinggi. Kalau tidak ada Otsus tidak mungkin saya bisa sekolah. S1 saya tidak ada uang untuk bayar karena dari keluarga miskin. Dan dengan beasiswa tersebut kita bisa sekolah di kampus yang banyak dan jumlahnya itu ribuan, 96.000 kalau in total secara program. Kita lakukan survei. Dari survei tersebut mereka memunculkan harapan-harapan pembangunan mereka di Papua yang kemudian kita rangkum menjadi 5 program besar yang disebut BAPER. Membawa perubahan. Nah, 5 program besar itu adalah 1, penciptaan nelayan dan petani milenial karena sektor penyerap tenaga kerja paling banyak adalah itu. Yang kedua, penciptaan pelaku usaha melalui Papua Youth Creativity Hub.
yang kita bermitra dengan PUPR juga untuk pembangunannya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pembangunan pusat-pusat belajar non formal berbasis vokasi. Yang berikutnya adalah penciptaan website dan aplikasi manajemen talenta Papua. Jadi yang 96.000 orang itu nanti akan ada dalam website dan aplikasi yang bisa di-connect dengan kebutuhan-kebutuhan. Misalnya venue PON butuh nih pengelolaan akuatik. Mau cari siapa yang bisa mengelola, nanti masuk ke manajemen talenta Papua itu, MTP. Lalu yang terakhir adalah sebuah sistem online yang ada di Bappenas untuk memberikan aspirasi pembangunan dari anak-anak karena mereka butuh untuk membypass birokrasi, elit maksudnya elit untuk memberikan reformasi aspirasi. birokrasi kan Reformasi selalu birokrasi. diglorifikasi Pak Jokowi kan. Seperti itu. Nah, yang satu yang namanya Papua Youth Creativity Hub ini merupakan satu dari bagian Baper untuk menciptakan kewirausahaan muda, entrepreneur. Nah, si PYCH ini kami juga bermitra panjang dengan Ibu Diana, sehingga tadi Ibu Diana memberikan testimoni perjalanan karir dia, itu saya juga mengikuti perjalanan karir Ibu Diana karena koordinasi pembangunan Papua Youth Creativity Hub ini dari Ibu masih belum dirjen. Sampai pas Ibu mau jadi dirjen tuh kita sudah pas ini kalau Ibu yang jadi dirjen, pas ditanya bagaimana Ibu jadi dirjen, kalau Ibu jadi dirjen koordinasi gampang. Dan memang betul And sekarang finally ya, finally dia ya. di posisi ini sekarang. Iya, Ibu urus PON tapi Ibu juga urus kita punya Baper ini, Papua Youth Creativity Hub ini untuk supaya melahirkan anak-anak muda, ekosistem anak-anak muda Papua yang nanti bisa mengelola dengan memanfaatkan dengan baik venue Pak Billy, itu. tapi kamu suka masih dapat ini nggak sih apa ya namanya dipandang sebelah mata, di underestimate gitu kan? Kita tahu lah dalam masa pemerintahan Pak Jokowi itu selalu digaungkan bahwa kita tuh jangan Jawa sentris begitu ya. Ada wilayah 3T begitu yang memang harus kita rangkul gitu. Ada saudara-saudara kita yang justru tadi Billy mengatakan, prestasi atlet Papua tuh banyak loh, hello kemana aja, dan kita semuanya sudah mengharumkan nama Indonesia di event-event internasional. Tapi kamu masih nggak sih dapat misalnya cibiran atau bisa apa sih ya Ella Papua gitu aja bangga? Itu sering ya, sampai sekarang masih saya dan anak-anak yang tadi saya sebutkan itu sering. Saya kasih contoh tadi kita bahas kriket. Banyak yang mungkin tidak tahu di level nasional bahwa level pemain kriket Papua itu tuh levelnya apalagi dari Papua Barat. Itu tuh levelnya nasional top. Sekiranya kita tahu itu dari awal, mungkin kita bisa mengkultivasi mereka untuk mewakili Indonesia di event-event internasional. Nah, banyak hal-hal yang kayak gini, jadi sering kita bilang, oh Papua ada kriket ya? Kayak gitu kan. Kurang ajar Iya. Satu-satunya loh kriket itu di Papua. Iya. Kita bangunkan di Papua, mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan. Jadi tim kriket sama tim hoki Papua itu levelnya tuh kelas internasional menurut saya, cara main mereka. Yang harusnya negara bisa maksimalkan. Lalu, misalnya, waktu kita mau dorong Papua Youth Creativity Hub, pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya tuh, memang ada anak-anak Papua yang yang dalam level bisa bikin usaha, bisa bikin startup. Ya itu kan juga kadang-kadang di hati kayak, aduh, makanya baper gitu. Saya tidak mau baper. Jangan baper kalau kita diremehkan, tapi baper bawa perubahan saja. Ayo kita tunjukkan. Iya, buktikan saja dengan karya. Iya kan? Betul. Kita buktikan saja. Saya sering menasihati ada teman-teman, kakak-kakak di Papua, kalau misalnya kita dapat cibiran, kita jangan baper, tapi kita baper. Jadi kita jangan baper bawa perasaan, tapi kita bawa perubahan. Tunjukkan dengan karya. Tunjukkan hasilnya. Konkret Konkret kayak nanti. Ibu Dirjen Iya, gitu. karyanya udah jelas gitu ya. Ya, nanti kita akan diapresiasi. Oke. Tapi aku pengen lagi balik ke Bu Diana, Bu. Kalau misalnya menyaksikan langsung gitu ya, olahraga apalagi ini betul-betul PON, Pekan Olahraga Nasional. Yang dulu mungkin waktu kecil kayaknya cuma lihatnya di TV aja, sekarang ternyata bahkan bisa berkontribusi untuk membangun venue tersebut. Cabang olahraga apa sih, Bu? Saya suka bulu tangkis. Bulu tangkis. Dulu nangis nggak tuh zamannya Susi Susanti Dulu sama kalau ada Billy bulu belum lahir tangkis deh tuh itu ya, kan. Sudah nonton. Oh, udah nonton, Iya, udah. umur 4 atau 5 tahun. 5 tahun lah. Iya. Waktu itu kayak kita nangisnya heboh banget kayaknya ya. Sorak-soraknya wah gitu, misalnya itu banget ya. Tapi itu di depan TV. Nah, di depan TV. sekarang Kalau misalnya gitu benar-benar ketika di Asian Games kita juga pertandingan nonton kayak gitu, wah rasanya, aduh ini atletnya ini ya, ternyata orang ini kita bisa deket kayak gitu, terus tempatnya juga bagus ya. Bagus. Betul. Bangga Lagi-lagi kita ya. bangga ya kalau kayak gitu ya. Ih, rasanya berdebar-debar. Gak malu-maluin ya, kemarin ada negara-negara terutama di Iya. ajang Asian Games begitu Asian ya. Games Mereka juga kemarin, punya iya. testimoni yang sangat bagus Iya, terkait venue alhamdulillah, bulu tangkis. mudah-mudahan. Kalau Bang Billy apa? Saya semua olahraga nonton ya. Maksudnya memang penonton saja.
Bukan penggiat Bukan ya. pegiat ya, bisa tapi kemampuan ala kadarnya. Terus apa Jadi nih hampir yang semua paling olahraga saya tonton, tapi tentunya semua orang pasti nonton bola ya. Ah, Iya, karena venue-nya iya. apalagi tuh gila rumputnya Iya. itu rumput Iya, rumput apa organik ya, yang bagus sekali dia punya Iya, itu kualitas. rumputnya rumput beneran loh ya. Iya, rumput beneran ya. Bukan Itu kalau rumput KW ya. bawa bantal guling sama bantal tidur Bisa juga guling-guling. bisa guling-guling ya. Kenapa paling suka sama sepak bola? Apakah waktu kecil memang sebetulnya cita-citanya pengen jadi pemain bola tapi nggak kesampaian? Tidak juga atau sih, gimana? tapi macam bola itu pride dari harga diri dari sebuah bangsa misalnya, atau harga diri dari sebuah provinsi. Itu selalu dalam semua ajang olahraga, bola adalah yang paling heboh. Yang paling heboh karena kalau closing pasti kan bola. Yang paling Iya, heboh iya, ininya juga iya. supporternya bukan Supporter. mainnya. Iya. Closingnya pasti di bola kan, closing event Iya. itu. Iya, iya. Dan pembangunan venue yang paling banyak keluarin anggaran pasti bola punya kan GB. Apa stadion apa? Stadion Stadionnya. utama kalau di Stadion sini. utama, Kalau iya. di sana dibangun oleh provinsi, Provinsi, ya, untuk iya. yang Lukas NMB ya sekarang namanya itu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tadi kita sama-sama concern setelah PON berakhir itu venue yang sudah diciptakan dengan uang sangat besar, venue yang sudah sangat fantastis, bahkan mendapatkan MURI, sudah bersertifikasi internasional, and then what? Jangan sampai tadi Bu Diana mengatakan di awal, aduh jangan sampai mangkrak, jangan sampai tidak dioptimalkan, Iya. jangan sampai kolaborasi dengan pemerintah daerah, Pemprov dan lain sebagainya tidak terjalin dengan Iya. mesra begitu, Iya, dan akhirnya betul malah sekali. jadi sia-sia. Kita akan bahas ya selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Torang Bisa 2020. Kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, menorehkan prestasi oleh Kementerian PUPR. Pertanyaan besarnya adalah, kalau sudah selesai PON, itu semua venue yang sangat fantastis, multi event, sangat disupport di sana juga, ada sertifikasi internasional dengan biaya yang tentunya sangat tidak sedikit. Mangkrak nggak ya? Mau dioptimalkan jadi apa nggak ya? Bisa nggak ya dirawat, dijaga? Jangan hati aja yang dirawat, tapi venue juga tetap dirawat. Oh, Kemudian, jangan hubungan aja yang dirawat ya. Nah, kan Venue karena juga nggak punya dirawat. hubungan jadi hati aja gitu yang dirawat ya kan, sama Kode. venue deh, venue gitu kan. Bu, apa sih nih kekhawatiran dari Kementerian PUPR ketika nanti diserahkan ya kan ke pemerintahan provinsi untuk akhirnya dirawat bersama-sama? Ya, ini adalah bagian yang selalu saya ingatkan kepada pemerintah daerah ya, pemerintah Provinsi Papua. Artinya pemerintah Provinsi Papua meminta Kementerian PUPR membangun ya venue-venue olahraga. Kemudian setelah selesai kami serahkan dong, kembalikan kepada Pemprov Papua. Tapi selalu saya pesankan bahwa tolong ini dipelihara, kemudian dikelola dengan baik ya, dan nanti pemanfaatannya pun juga harus sesuai dengan ini, sehingga apa yang sudah kita bangun ini tidak mangkrak, pemanfaatannya sesuai, nanti tidak rusak semuanya. Ini hati-hati ya, jangan rusak semuanya. Dan saya berharap untuk hal tersebut ada semacam kayak unit atau lembaga ya. Kalau pemerintah provinsi sendiri mungkin nanti juga akan keberatan. Karena kemarin kita ke sana, venue-venue seluruhnya itu mungkin akan menghabiskan sekitar 90 miliar tiap tahun. 90 Ya kan? miliar 90 per miliar tahun untuk biaya pemeliharaan. Pemeliharaannya saja. What? Nah, berarti kan kita harus menyediakan ini. Siapa? Pemerintah provinsi. Nah, nanti mungkin saya berharap mungkin dari semacam teman-teman Billy ya, yang nanti bisa ada kelembagaannya dari pemerintah provinsi, entah BLU kah, entah kelembagaan apa, yang nantinya bisa tetap memelihara dari venue-venue yang sudah ada. Jangan sampai nanti mangkrak seperti tempat-tempat yang akhirnya bermasalah. Saya nggak mau. Bu, saya pernah meliput sebuah pagelaran Olimpiade pada saat itu di Rio de Janeiro, Brazil 2016. 2017 saya ke sana lagi, itu semua udah sarang laba-laba, udah dipakai hal-hal yang nggak jelas, ada vandalisme, grafitinya juga grafiti yang bukan mencerminkan kreativitas. Jangan gitu ya. jauh-jauh, di Indonesia juga banyak seperti itu. Makanya ini sudah berkali-kali Di PON saya yang sebelum ingatkan. ini kan juga begitu. Di PON-PON beberapa, Iya. Rio, Jawa Barat, Kalimantan Timur. Nah, karena memang tidak ada yang mengelola. Saya berharap lembaganya segera, unitnya segera dibentuk oleh pemerintah. Harusnya sih sudah. Kementerian Dalam Negeri itu juga sudah mendorong untuk pembentukan lembaga ini sehingga nanti adalah yang
melakukan pengelolaan. Sudah ada belum sih Bu sebuah cerita sukses begitu? Ada unit kerja nih, unit satuan kerja yang memang mengoptimalkan pembiayaan yang harusnya digunakan untuk pemeliharaan venue tersebut. Contoh GBK dong. Ya, kita sekarang kan di arena GBK. Iya. Kementerian Sekretariat Negara membentuk GBK, PPK GBK. Itu yang mengelola ini. Kayak satgasnya gitu ya. Pengelola GBK. Ya, artinya mereka yang diberikan tugas untuk melakukan pengelola. Gimana caranya dia mendapatkan ini, akuatik juga tetap bisa difungsikan seperti ini, istora, rumput-rumput juga, kan harus ada orang-orang yang merawat itu. Tapi harus ada lead-nya, ini kayak PPK GBK yang ada di GBK sekarang ini. Nah ini saya harapkan itu sudah ada. Kayaknya Kementerian Dalam Negeri kemarin sudah membentuk itu. Dan mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan. Oke. Jangan sampai tadi kekhawatiran Bu Diana tadi begitu udah selesai akuatik yang super cantik itu nanti ada yang mancing di situ kan, jangan sampai gitu. Nah, yang menjadi masalah pengelolaan itu kan kita bicara anggaran. 90 miliar ini anggaran yang cukup besar. Apabila dibebankan kepada APBD, tentunya pemerintah provinsi akan berpikir teriak-teriak. Iya, teriak-teriak ini di mana, dan akhirnya yang terjadi di beberapa tempat itu karena ketiadaan APBD yang membuat walaupun lembaga itu ada, tapi anggaran tidak cukup, tidak akan bisa berjalan. Oleh sebab itu, tadi kita sempat menyebut Papua Youth Creativity Hub itu bisa membantu bermitra dengan Pemda atau lembaga ini untuk mengelolanya secara bisnis. Jadi dibuatlah mungkin kompetisi yang menyewa tempat itu, lomba futsal, terus kemudian atau pagelaran konser di istoranya yang memang sudah memenuhi standar konser. Orang masuk dengan tiket, bayar. Lembaga ini mengelola secara bisnis. Jadi ada sumber uang non APBD yang dipergunakan oleh mereka untuk mengelolanya dan merawatnya. Dan akhirnya fasilitas itu hidup untuk masyarakat. Cuman itu catatan penting saya adalah walaupun lembaganya sudah ada, harapan saya ke Pemda mau memakai ekosistem di luar pemerintah. Misalnya pemuda-pemuda yang punya kewirausahaan yang tinggi yang lahir dari ekosistem Papua Youth Creativity Hub ini. Supaya mereka bisa bermitra. Mereka yang menjalankan secara bisnis nantinya. Oke. Kapan sih groundbreaking ini akan segera diresmikan si Papua Youth Creativity Hub ini? Lead-nya ada di Ibu Dirjen, tapi kalau kode Ibu Dirjen Presiden akan turun ya. Oke, mudah-mudahan nanti bersamaan dengan pembukaan PON Papua yang ke-20 tanggal 2 Oktober ya. 2 Oktober ya. Mudah-mudahan juga nanti segera dilakukan groundbreaking karena penetapan pemenang mudah-mudahan segera bisa kita inikan tanggal 29 nanti ya, 29 atau 30 September ini sudah ada penetapan dan kami akan segera lakukan groundbreaking di sana. Tanahnya juga sudah ada clear ya. Groundbreaking segera nanti bisa kita lakukan dan nanti kalau pembangunan sudah dimulai tinggal billing isi. Ya, jangan sampai nanti tidak termanfaatkan kebijakannya. Bukan saling ancam, saling menyemangati supaya bisa terjadi sinerginya. Kan ini zaman kolaborasi. Kita nggak bisa kerja sendirian. Betul. Kita harus saling kolaborasi, terintegrasi satu yang lainnya sehingga kita bisa mewujudkan target yang kita harapkan. Nah ya, kolaborasi dan juga integrasinya, tapi saya pengen tahu dari tadi cerita challenge terkait pandemi seperti apa. Nah kan, itu udah kayak IHSG nih Bu, naik turun gitu kan. Waktu pada saat pandemi menerpa, lalu ada gelombang 1, ada gelombang 2. Saya yakin juga pasti pembangunan yang pada saat itu kita sangat mengharapkan, wah gimana ya di Papua pasti bakalan keren banget, juga sempat tertunda, terhambat. Boleh diceritakan Bu, dramanya seperti apa? Dramanya kalau pembangunan di era pandemi banyak, tapi karena kita juga hanya target juga ya, ada target selesai, Pak Menteri juga menyatakan dengan Inmen 2. Inmen 2 itu bahwa pembangunan tetap akan berjalan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Dulu waktu booming-boomingnya kita pandemi COVID tersebut, pembangunan venue-venue di Papua tadi juga baru berlangsung. Sehingga kita tetap bilang bahwa tolong semuanya bekerja dengan protokol kesehatan, dengan masker, tempat cuci tangan juga ada, physical distancing, artinya jangan menggerombol, nah itu tetap dilakukan. Dan tolong pekerja-pekerjanya harus diberikan multivitamin. Itu penting, kalau perlu dikasih susu. Ya artinya ini effort daripada mereka kena sakitnya, malah kita repot, pekerjaan kita nggak bisa selesai. Nah ini yang harus kita ingatkan terus-menerus, bukan hanya kepada kontraktor,
manajemen konstruksi, juga teman-teman kita yang ada di sana, Ya. Kasatker, Kabale, PPK, dan teman-teman semuanya harus sehat. Kita semua harus sehat. Kita semua harus bisa, torang bisa Torang kan bisa. judulnya. Iya. Nah kan ini pandemi lah juga satu-satunya yang menjadi apa ya, obstacle gitu ya, yang menjadi hambatan. Semangatnya saya sudah terasa sampai sekarang. Kemarin juga ada launching lagu, theme song dan lain sebagainya, itu betul-betul apa ya, menggelorakan semangat kita semua jelang PON 2020. Tapi nih terkait sosialisasi protokol kesehatan jelang pelaksanaan seperti apa sih Kak? Boleh diceritakan nggak? Dari pengalaman saya, ini saya baru kembali 4 bulan kan berkeliling, termasuk di kota-kota yang akan dilakukan oleh PON. Saya melihat pemerintah daerah punya komitmen yang luar biasa untuk melakukan sosialisasi vaksinasi, prokes, dan edukasi COVID. Saya kasih contoh di Merauke, istri dari Bupati Merauke itu turun tangan langsung Belusukan berkeliling. ya? Iya, belusukan. Langsung berkeliling dia ke mama-mama Papua. Mama-mama Papua kalau mau jadi pelaku UMKM yang supply ke PON, vaksin dan edukasi dulu. Ke anak-anak mudanya juga sama. Jadi Pemda itu aktif sekali turun. Kemarin di Kota Jayapura, wali kotanya juga turun langsung. Bupati Jayapura juga turun langsung. Jadi saya lihat effortnya luar biasa besar untuk vaksinasi, prokes, dan edukasi COVID. Tapi terkait resistensi, adakah memang beberapa pihak masyarakat begitu yang aduh saya nggak percaya COVID-19, aduh Iya. saya nggak percaya vaksin. Pasti, itu Saya terjadi. percaya yang lain. Iya, kalau lihat di Instagram saya ada satu video lucu yang Ibu Bupati Merauke, tempat kota di mana PON akan jalan juga, sosialisasi ke mama-mama. Setelah 1 jam dia sosialisasi, ditanyain mau vaksin? Enggak, katanya. Ya, udah panjang 1 Iya. jam. Langsung kata Ibu Bupatinya, saya turun besok saya kecek nih mama-mama ini ya, katanya. Apa sih sebetulnya kekhawatiran Pak, terutama mama-mama yang tadi diberikan sosialisasi apa Kak? Jadi kurangnya, kalau dari pengamatan kami melakukan keliling-keliling, melakukan observasi, ternyata kurangnya sosialisasi saja. Kurangnya Ya, pemahaman, Mbak. edukasi. Pemahaman. Setelah Ibu Bupatinya turun, itu ke kampung itu, besoknya kampung itu mama-mama itu langsung vaksin semuanya. Ternyata setelah mereka diberikan pemahaman, edukasi, ternyata jalan. Bupatinya langsung ya, Ibu Bupati disuntik di depan mama-mama biar percaya ya. Bahwa ternyata itu salah satu hal yang memang bisa memutus mata rantai COVID-19. Bu, Dan mungkin sekarang kan enak juga ya, artinya di sana juga ada peduli lindungi ya. Nah, Kita kan sekarang sudah langsung pakai buka. peduli lindungi ya. Jadi kemarin ketika yang akan masuk kalau nggak salah menonton juga dibatasin ya untuk PON itu ya, dibatasi dan tetap harus dengan peduli lindungi juga. Mungkin itu juga kita menjaga juga. iya ya, Iya. itu bagian dari apa ya, ikhtiar kita untuk Ikhtiar memutus kita. mata rantai penyebaran COVID-19. Terus jelang PON ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat monumental. Sudah katakanlah delay kemarin sama seperti Olimpiade ya, delay dulu 1 tahun begitu. Nah 1 tahun ekstra ketika pandemi blessing in disguise, ada persiapan ekstra apakah nanti untuk pembukaan PON 2020? Jadi pembukaan itu saya lihat kan PB PON bekerja cukup keras dan memang kami tuh cukup juga secara intens mengadvokasi melibatkan musisi-musisi dan pelaku musik kreatif Lokal, ya? anak lokal. Banyak yang mungkin PB PON ini kan ada kerjasama antara yang di Jakarta dengan yang di daerah. Jadi mungkin teman-teman yang di Jawa itu mungkin kurang pemahaman terkait dengan keberadaan dan eksistensi musisi-musisi lokal. Nah banyak tadi kita sempat bahas ya, dari 10 lagu yang paling viral di TikTok, bahkan sampai ke mancanegara tahun lalu 2020 di Indonesia itu 5-nya tuh lagu musisi-musisi lokal milik Papua. Ai. Seperti MAC, ya kan, terus kemudian Ya, Shine of jangan Black. ganggu. Iya, aduh jangan jangan joget Itu ya, mohon sapunya maaf. Jangan joget. Terjoget semua ya. Langsung semuanya begini Iya. ya. Itu musisi lokal dan itu kita mengadvokasi supaya mereka dilibatkan, dan puji Tuhan sebagian dari mereka itu akan dilibatkan dalam pembukaan PON. Jadi perpaduan antara culture dan musik Papua itu kan agak beda ya. Khas. Iya, khas ya. Ada Jadi cirinya khas, ciri ya. khas ya, karena mereka Tapi lebih semangat ke, ya, kalau saya semangat lihat kan sekali. semangat itu Iya, ya. lebih ke reggae, Pasifik, hip hop gitu. Jadi itu nanti akan masuk ke dalam upacara pembukaan PON. Saya lihat bagus sekali konsepnya. Kita tunggu saja nanti pas acaranya. Penasaran. Iya. Sabar nih kita nih. Jadi venue-nya tadi luar biasa, ada juga plan terkait opening PON karena yang selalu ditunggu tuh ya, Iya. Bu Diana, ada opening dan juga Opening dan closing. closing. Wah, Benar, itu penting benar, banget. betul. Terus Bu, sekarang harapannya kita tahu dari awal konsistensi dari Kementerian PUPR untuk mendukung prestasi terutama hal ini olahraga Indonesia kayaknya nggak pernah berhenti. Ya kan, selalu ada, selalu hadir, selalu support gitu. Apa target atau harapan sebetulnya dari Kementerian PUPR untuk prestasi olahraga nasional? Untuk prestasi olahraga nasional, Kementerian PUPR berharap bahwa
venue-venue ini nanti bisa menciptakan atlet-atlet yang tentunya bertaraf internasional juga. Venue-nya udah kelas Venue-nya internasional. internasional, atletnya juga harus internasional juga, dan ini akan tentunya membanggakan Indonesia. Itu yang saya harapkan. Jadi dari desain besar olahraga nasional ini pun kita support untuk venue-nya, dan Kementerian Olahraga serta daerah mensupport untuk atletnya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depan. Amin. Supportnya sudah maksimal. Optimis nggak Kak? Tapi sebagai anak asli Papua, ketika supportnya sudah dioptimalkan, akan ada atlet-atlet kelas dunia yang juga selama ini sudah menghiasi sebetulnya prestasi-prestasi mereka di event mancanegara. Gimana Kak? Kalau menurut saya secara genetik, secara memang alamiah, anak-anak Papua itu terlahir untuk menjadi atlet berkualitas internasional. Sekarang catatannya adalah di Pemda dan Kemenpora ya, itu harus menciptakan sistem dan ekosistem untuk mengkultivasi tersebut, melengkapi fasilitas fisik yang sudah ada. Kan fisik sudah ada, Ya. ekosistem manusianya sudah ada, sistemnya harus diciptakan. Apakah sistemnya itu seperti insentif, metodologi pelatihan, kemudian perencanaan, itu harus ada, harus di-create oleh Pemda maupun 3 prasyarat itu terpenuhi, saya optimis akan jadi atlet-atlet internasional Indonesia yang lahir dari Papua. Apalagi nanti akan ada kompetisi-kompetisi, tidak menutup kemungkinan ya Bu Diana, kompetisi internasional yang karena memang venue-nya sudah ready di sana, kita kelak mungkin akan menjadi tuan rumah dari kita beberapa sudah cabang. memenuhi persyaratan-persyaratan untuk misalnya ada event-event lagi yang lainnya yang bisa kita inikan. Tahun 2023 juga akan ada event juga untuk basket juga di Jakarta. Wah, ini juga sedang kita persiapkan juga dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi memang sangat akrab ya, sangat mesra sekali Kolaborasi Kementerian ya. PUPR dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi harus mesra juga kolaborasi nih, juga, iya. terutama pemerintah provinsi ya, daerah nanti untuk kelak merawat venue-venue kelas internasional tadi yang sudah disebutkan. Oh iya, saya lupa nih, ada 5 pemenang kuis podcast dari Instagram @pupr_ciptakarya. Jadi masing-masing nih dari 5 pemenang ini akan mendapatkan saldo digital masing-masing Rp200.000. Pertanyaannya apa aja? Jadi sudah di blast begitu, sudah diumumkan. Kita mau ngomongin nih soal Torang Bisa 2020. Kita ke pertanyaan pertama ya, Bu Silakan. Diana sama Bang Billy dari @Gabriel Tania. Menarik sekali, saya mau bertanya untuk Ibu Diana, apa saja kontribusi Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada PON Papua? Infrastruktur atau venue apa saja yang dibangun? Panjang kayaknya ya. Tadi sudah kan? Panjang Gabriela. Oke, silakan Bu Diana. Tadi kayaknya kita sudah ngomong dari awal ya sampai berapa segmen ini. Tadi kita udah ceritakan Kementerian PUPR membangun venue akuatik, venue untuk Istora Papua Bangkit, kemudian untuk hoki yang ada di indoor, kemudian outdoor juga, kriket, dan ada tambahan untuk yang panahan, sepatu roda, serta dayung yang di Yotefa. Itu adalah yang dibangun oleh Kementerian PUPR di Papua. Oke, pertanyaan berikutnya dari @ahmaduzi_, selain di bidang olahraga, Papua itu indah banget yang aku tahu, katanya begitu Bang Billy. Apa ada rekomendasi tempat dan makanan favorit khas Papua dari Ibu dan Bapak? Ke Kak Billy dulu deh. Banyak. Kalau di Papua Barat ya, Manokwari, Sorong dan sekitarnya itu paling terkenal Abon Gulung. Yang itu bisa jadi oleh-oleh. Di Jayapura juga sudah ada. Merauke itu saya rekomendasi makan sagu sepa, itu makanan khas asli suku Sagu sepa. Sepa. Makanan asli khas suku Marin, itu sagu yang dibalut dengan apapun pilihannya bisa. Mau daging, mau ikan. Dibalut dengan harapan palsu. Oh. Enggak ya? Enggak ya? Itu kayaknya bukan makanan khas Papua. Itu makanan khas para buaya. Yang buaya jangan tersindir Oh, iya. di sini. Tadi sagu sepa. Iya. Itu khas banget dari sana. Ada satu lagi yang Nah, kalau favorit Bu saya Diana di apa? sana, mujair bakar. Wah, mantep deh. Mujair bakar diapain tuh Bu? Aduh, ikan Mujair mujair bakar maksudnya digoreng? dibakar. Bumbunya. Saya nggak tahu. Tapi kalau belum makan mujair bakar yang ada di Papua, ya di Jayapura, wah belum deh. Ayo Belum. icipin. Karena itu langsung Mantap. dari danau. Belum afdol. Asli gitu. dari Belum danau. afdol. Oke, Itu oke. harus makan mujair bakar. Mujair bakar. Jadi terjawab ya tadi ya pertanyaannya, apa venue atau makanan yang harus dicoba. Berikutnya dari @Ananta Irwinsyah,
izin bertanya, apakah peran Direktur Jenderal Cipta Karya hanya sebatas membangun venue PON 2020? Ngadi-ngadi nih Ananta nih pertanyaannya. Gimana ya pertanyaan kok gitu, belum kenal Cipta Karya Kementerian Belum PUPR kenal, makanya nih. follow Instagramnya biar tahu apa aja. Silakan Bu. Cipta Karya bukan hanya membangun venue PON saja, tapi khususnya kita adalah untuk masalah air, untuk sanitasi, ya. Kemudian kita juga membangun juga untuk PLBN, ya, PLBN yang di Merauke, ya, ada SOTA, ada PLBN itu ada 7 yang sudah kita bangun dan 11 yang kita bangun sekarang. Kemudian kita juga membangun juga kawasan pariwisata nasional. Di saat ini ada 5, Borobudur, Toba, Likupang, kemudian Labuan Bajo, dan juga di Wakatobi. Destinasi prioritas Destinasi ya. super prioritas yang sekarang kita bangun dulu. Nah, kemudian selain itu kita juga menyiapkan, kalau sanitasi banyak ya, TPA, persampahan, air minum jelas ya, kita tahu situ. Kemudian ada juga rumah sakit yang kita bangun, tapi sebelum rumah sakit saya akan cerita. Sekolah-sekolah yang mangkrak, sekolah-sekolah yang rusak berat, kita juga perbaiki. Universitas yang KDP mangkrak, kita juga diminta untuk perbaiki. Kemudian pasar-pasar itu juga kita juga diminta untuk memperbaiki. Kemudian juga ada juga untuk yang Istiqlal kemarin kita perbaiki juga. Oh, yang baru aja terowongan. Iya, terowongan kan? juga Oh, kemarin very kita ini nice. juga, ya. Kemudian untuk pusaka, ya, bangunan-bangunan pusaka kita juga masuk juga untuk kesana. Kayaknya banyak banget ya kalau Banyak. Cipta Karya. Masa banyak depan boleh nggak Bu sekali. diperbaiki Bu masa Bisa. depan? Pengen diperbaiki. Mungkin Banyak ke arah sekali membangun untuk rumah Cipta tangga Karya. yang mereka belum punya ya. Kode ya. Rumah sakit. Ada rumah tangga Rumah masuk sakit di COVID situ. kemarin kami Oh. juga membangun juga beberapa rumah sakit isoter untuk pandemi COVID ini. Kita sudah bangun di beberapa provinsi ya, ada sekitar 10-an provinsi kita. Waduh, banyak. Tapi saya pengen jadi menyambung pertanyaan tadi. Bang Billy, kan kita tahu ya, Indonesia itu betul-betul negara ring of fire, negara kepulauan. Kalau tadi Bu Dirjen mengatakan banyak yang harus diperbaiki, capek nggak sih Bu tiba-tiba nih ya, baru misalnya kemarin di Donggala, saya masih ingat tuh, di Palu Donggala, tiba-tiba berikutnya ada lagi gempa besar di Jawa Barat, ada lagi gempa besar mungkin di daerah Sulawesi dan lain sebagainya. Capek nggak sih Bu sebenarnya kayak gitu? Kalau dibilang capek, tapi kita kan bekerja dengan semangat, bekerja dengan ikhlas, ya. Kalau dengan demikian bisa diterima masyarakat, membantu masyarakat, rasanya senang sekali ya. Itulah yang membangkitkan semangat. Tapi mungkin ada kurva belajar juga ya Ibu, jadi akhirnya desainnya kemudian berbeda, Oh, sehingga iya. kalau gempa datang lagi sudah lebih kuat. Ya, artinya kita juga tidak hanya membangun saja untuk gempa, ini juga kita teknologi itu kan berjalan terus ya. Keniscayaan. Jadi SNI pun juga kita harus ciptakan juga. Artinya kalau dulu skala untuk gempa ini sekian, kalau sekarang gempa ini juga harus kita perbaiki supaya bangunan-bangunan tersebut lebih tahan gempa. SNI-nya juga kita perbaiki lagi. Jadi bangunan dulu sama sekarang Berbeda. mestinya karakternya berbeda. Oke. Karena memang gitu. tadi ya learn the lesson begitu Iya. ya Bang Billy ya. Oke. Iya, Kita iya. maju lagi ke pertanyaan berikutnya dari @aditsi_1. Dari banyaknya pembangunan stadion dan tempat olahraga untuk PON, lokasi mana yang menurut Ibu Bapak direkomendasikan untuk datang yang Instagramable gitu? Kalau saya tadi kan Venue Dayung. Oh, tetap Venue konsisten ya, Karena Dayung ya. backgroundnya Samudra Pasifik, Yes. sebelah sininya danau, sampai Teluk, lalu di atasnya gunung-gunung yang hijau. Lalu ada jembatan ikonik, jembatan merah putih. Jadi kalau ada pertanyaan pilih pantai atau gunung, dua-duanya Dua-duanya, ada, gitu, ada. ya Jadi kan, gini, iya. pertanyaan harusnya yang outdoor apa, yang indoor apa. Kalau Iya. yang indoor ada aquatic dan istora, itu harus disaksikan juga. Terjawab ya pertanyaan tadi ya. Nah ini dari @habib_hashim, izin bertanya Bu Dirjen, apa tantangan terberat pelaksanaan pekerjaan venue-venue PON 2020 Papua oleh PUPR Cipta Karya? Ya, tadi sudah saya sebutkan, yang terberat adalah untuk yang istora, ya. Karena dengan dom seperti itu kita harus kehati-hatiannya, ya. Kemudian kita juga harus terima kasih sama tim saya yang ada di sana yang sudah membangun dengan baik dan mendapat sertifikat internasional. Internasional.
dapat muri juga. Dapat muri Muri juga. juga. Dan ya saya yakin prestasinya tidak akan berhenti sampai sini saja. Bentuk support juga untuk akhirnya mewujudkan desain besar olahraga nasional seperti apa. Saya yakin semuanya bersatu mengorkestrasikan kemampuan terbaiknya masing-masing. Mas Billy atau Kakak Billy, apa yang ingin disampaikan nih jelang pembukaan PON 2020? Torang bisa, silahkan. Walaupun penonton dibatasi 25% untuk prokes COVID, tapi jangan jangan menghalangi kita untuk nonton. Kita bisa nonton virtual karena sudah dibikin sedemikian rupa desainnya sampai penonton dari seluruh Nusantara bisa menonton secara virtual. Satu, yang kedua bagi yang 25% yang datang, jangan lupa beli produk-produk asli UMKM milik anak-anak Papua. Coba dipromosikan Dan terlebih Mama dahulu. Papua, ini adik namanya Meiji Aquan dengan usahanya namanya Exotic Papua. Dia salah satu dari sekian ratus supplier untuk PON. Mereka bikin ini untuk supply PON. Jangan lupa beli produk-produknya baik makanan, baju dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, Souvenir. ngepost sebanyak-banyaknya di sosmed untuk mempromosikan kota-kota di Papua supaya dikunjungi jadi destination pariwisata. Jadi destinasi pariwisata Dalam jangka berikutnya panjang. ya. Tagar Iya. torang bisa. Tagar torang bisa. Bu Diana silahkan ada yang disampaikan sebagai closing statement. Sebagai closing statement saya ingin bahwa apa yang sudah dibangun di kawasan timur Indonesia untuk mengembangkan atlet ya, menciptakan atlet-atlet Indonesia yang bertaraf internasional juga, saya harapkan ini bisa berhasil ya. Prasarananya kita sudah ada, venue-venuenya sudah siap. Saya berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Jangan sampai dan dijaga. Nih, dipelihara, kemudian jangan sampai dirusak. Aduh. Jadi nanti saya tolong Billy, punten. Ketika nanti ada pertandingan bola, biasanya kan wah, tapi jangan merusak kursi ya yang ada di sana sayang, kayak gitu. Jadi harus diingatkan bahwa kita harus memelihara bukan hanya teman-teman dari provinsi saja, tapi juga masyarakatnya juga. Jangan vandalisme, kemudian jangan merusak tempat duduk, jangan coret. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana, terima kasih Bang Terima Billy. kasih, Sepertinya Bang kita Gina. harus memang bergegas untuk melihat kecantikan asli di Betul. sana, alam Papua seperti apa dan juga kesiapan tentunya jelang pembukaan PON 2020. Terima kasih juga waktunya Terima kasih, Mbak ditunggu Widya. terus Terima kasih, support-supportnya support-nya. untuk olahraga Siap. nasional Indonesia. Bang Billy, nanti kita berkolaborasi setelah ini apa yang Siap. ingin diwujudkan untuk peta milenial, mengoptimalkan teknologi, upaya pembangunan bangsa katanya ada di kita nih, generasi kita. Siap, iya. Dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan podcast Sigap Membangun Negeri, menorehkan prestasi yang bisa disaksikan di channel YouTube PUPR_Cipta Karya dan juga PUPR TV. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tapi kita kayaknya belum afdol kalau kita tidak memberikan dukungan untuk penyelenggaraan PON 2020. Sama yel-yelnya juga. Apa nih yang boleh dikasih PON tahu? Papua, torang Torang bisa. bisa. Nanti kita bertiga Oke. bisa. Oke, kita latihan dulu ya Oke, sekarang ya oke, sebagai oke. closing ya. Iya. Oke, kita saksikan dan sukseskan PON Papua 2020. Torang bisa. Kurang kompak Bang. Oh iya, Gimana? iya, Coba ulang, ya. Nggak ada ulang, suaranya, ulang. nggak ada Iya, suaranya. iya. Sekali lagi ya, jangan kamu inferior nih gara-gara Oke, ada dua oke. perempuan di Iya. sini. Oke, di sini ya semuanya kita tenang, Oh. tenang. Oke, semuanya sudah siap. Sama-sama kita saksikan dan sukseskan PON Papua 2020. Torang bisa. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu.